Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Putri Amalia dari Prodi Sosiologi FISIP UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan mengulas materi pada kegiatan Mapaba 2 PMII Rayon Dakwah. Materi yang pertama yaitu PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau disingkat dengan PMII adalah sebuah organisasi kemahasiswaan yang berdiri pada tanggal 17 April tahun 1960 di Surabaya. Berdirinya organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini bermula dengan adanya hasrat kuat para mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. PMII juga bersifat keagamaan, kemahasiswaan, kebangsaan, kemasyarakatan, independensi, dan profesional. Adapun tujuan PMII yaitu terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, memang PMII adalah bagian dari NU di bawah naungan Banon Ibnu atau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kala itu, Ibnu memang masih perlu pembenahan, sebab dari banyak fungsionaris Ibnu berstatus mahasiswa, sehingga dikhawatirkan mengganggu perjalanan Ibnu yang masih baru terbentuk, yaitu pada tanggal 24 Februari 1954. Kemudian berdiri IMANU atau Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama pada bulan Desember 1955 di Jakarta. Akan tetapi kehadirannya belum bisa diterima banyak pihak, terutama sesepuh Nahdlatul Ulama sendiri. Nahdlatul Ulama takut adanya IMANU akan melumpuhkan Ibnu yang baru 1 tahun sebelumnya berdiri, dengan mayoritas pengurus Ibnu adalah mahasiswa. Lalu, alasan yang mendasari pimpinan Ibnu menyetujui adanya wadah khusus mahasiswa tersebut, yaitu wadah Departemen Perguruan Tinggi Ibnu dianggap tidak lagi memadai gerakan kemahasiswaan. Perkembangan politik dan keamanan di dalam negeri yang menuntut pengamatan yang ekstra hati-hati, khususnya bagi mahasiswa Islam. HMI, satu-satunya wadah kemahasiswaan Islam, pada waktu itu dinilai terlalu dekat dengan Partai Masyumi, serta tokoh Masyumi telah melibatkan diri dalam pemberontakan PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Intelektualitas NU masih sedikit dan didirikannya kampus NU di berbagai tempat. Setelah disepakati pembentukan wadah baru, dibentuk juga tim sponsor pendirian organisasi mahasiswa tersebut sebanyak 13 orang, yakni Khalid Mawardi, Said Budairi, M. Sobih Ubaid, M. Maksum Syukri BA, Ilman, Haji Ismail Maki, Munsif Nahrawi, Nuril Huda Suaidi, Laili Mansur, Adib Wahab Jailani, Hizbullah Huda, Muhammad Khalid Narbuko, dan Ahmad Hussein. Kemudian terbentuklah organisasi PMII pada Musyawarah Mahasiswa Nahdliyin tanggal 14-16 April 1960 di Gedung Madrasah Muallimin NU Wonokromo Surabaya. Kelanjutan dari Konferensi Besar Ibnu di Kaliurang, Yogyakarta tanggal 14-16 Maret 1960. Dikarenakan peraturan dasar PMII dinyatakan berlaku mulai 21 Syawal 1379 atau 17 April 1960, sehingga Harlah PMII dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 17 April 1960. Kemudian, yang menjadi pengurus pusat PMII pertama sebagai ketua umum adalah Mahbub Junaidi. Materi yang kedua yaitu Aswaja.
Secara bahasa, Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri atas 3 kata, yaitu Al-Ahlun, As-Sunnah, dan Al-Jamaah. Al-Ahlun artinya keluarga atau pengikut. As-Sunnah artinya jejak atau langkah. Al-Jamaah artinya kekompakan, kebersamaan, kumpulan atau kelompok. Secara istilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah artinya pengikut ajaran Islam yang berlandaskan pada Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, seperti yang telah dilaksanakan oleh para sahabat dan khulafaur rasyidin. Usaha-usaha Nahdlatul Ulama dalam melestarikan dan mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu antara lain meningkatkan kegiatan pengajian dan melakukan kajian-kajian keislaman, melestarikan amaliyah yang telah dirintis oleh para pendahulu yang membawa dan menyebarkan Islam di Indonesia, seperti membaca Maulid Dibaiyah secara rutin, menggiatkan hadroh atau membaca sholawat Nabi diiringi dengan rebana baik di masjid maupun rumah-rumah penduduk. Materi yang ketiga yaitu kedudukan NDP. NDP yaitu menjadi sumber kekuatan ideal moral dari aktivitas pergerakan. NDP atau nilai dasar pergerakan ini menjadi pusat argumentasi dan pengikat kebenaran dari kebebasan berpikir, berucap, dan bertindak dalam aktivitas pergerakan. Dasar-dasar tersebut ditujukan untuk mewujudkan pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah, berbudi luhur, berilmu cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya, serta komitmen atas cita-cita kemerdekaan rakyat Indonesia. Sosok yang dituju adalah sosok insan kamil Indonesia yang kritis, inovatif, dan transformatif, yang sadar akan posisi dan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian materi yang keempat yaitu gender. Gender merupakan sebuah istilah yang menunjukkan pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang disesuaikan dengan fisik laki-laki dan perempuan. Lalu, perbedaan antara gender dan seks yaitu kalau gender adalah konstruksi budaya berupa sifat dan tingkah laku serta bisa berubah. Contohnya, menyapu, mengecat, mengasuh anak, memasak, mencuci pakaian, dan masih banyak lagi. Sedangkan seks adalah pemberian Tuhan yang sifatnya kodrati, berupa fisik, dapat dilihat sejak individu lahir dan tidak bisa ditukarkan. Contohnya, melahirkan, membuahi anak, menstruasi, menyusui, dan masih banyak lagi. Ada juga bentuk ketidakadilan gender, antara lain subordinasi dan marginalisasi. Subordinasi yaitu menempatkan istri pada posisi kelas 2 atau tidak penting dan tidak dilibatkan dalam keputusan penting dalam rumah tangga karena dianggap tidak cakap memimpin. Kemudian marginalisasi seperti melarang istri untuk ikut berperan mencari nafkah, yang akibatnya istri menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian materi yang terakhir yaitu Islam kultural. Islam kultural sama halnya dengan Islam pribumi yang digagas oleh Abdurrahman Wahid, yaitu Islam yang diwujudkan dalam khas keindonesiaan, yaitu Islam yang menghargai dan toleran terhadap budaya lokal. Agar budaya itu tidak hilang, harapan yang ingin dicapai oleh pribumisasi Islam adalah terciptanya pola-pola keberagaman Islam yang sesuai dengan konteks lokal. Sekiranya cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.